Pada video kali ini, saya akan membagikan template kwitansi otomatis di Google Spreadsheet. Pertama-tama kita jalankan linknya. Untuk link bisa dilihat di deskripsi dari video ini. Maka kita akan diarahkan kepada halaman copy dokumen, atau kalau di browser muncul pilihan bahasa, kita bisa mengganti ke bahasa Indonesia. Nah, kita diarahkan ke halaman salin dokumen. Jadi kita tinggal klik buat salinannya. Maka otomatis file dari kwitansi ini tercopy, dan file yang tercopy ini adalah sudah menjadi milik kita, sudah tersimpan di drive kita, sehingga kita bisa mengganti namanya. Klik di sini ya. Misalnya kita hilangkan copy off-nya, ini kita hilangkan, kemudian kita ganti kwitansi otomatis co, misalnya begitu, dan ini tersimpan di drive kita. Nah, file dari spreadsheet kwitansi ini terdiri dari dua sheet, yaitu sheet rekap dan sheet kwitansi. Sheet rekap berisi daftar dari kwitansi yang pernah kita input. Datanya adalah tanggal, terima dari, uang sebesar, guna membayar. Dan sheet kwitansi ini adalah berisi kwitansi yang nanti akan kita print atau kita cetak dalam bentuk file PDF. Di dalam kwitansi ini terdapat dua bagian, yaitu bagian bonggol di sini. Ini bagian bonggol yang sini kecil ini. Ini fungsinya adalah sebagai arsip. Sementara bagian yang lebih lebar ini adalah kwitansi utama yang nanti akan kita potong dan kita serahkan kepada pelanggan. Di antara bonggol dan kwitansi utama ini ada garis-garis putus di sini. Ini fungsinya setelah kita print, kemudian kita potong di bagian ini. Perhatikan juga pada nomor yang berwarna merah ini. Ini nomor akan muncul otomatis ketika kita menyimpan dari hasil input. Dan ini merupakan kode tanggal atau kode waktu dari ketika kita menginput. Di 0707 2103 ini artinya bahwa kwitansi ini diinput pada bulan ke-7, bulan Juli, tanggal 7, pada jam 21:03. Kemudian bagian yang lain adalah nanti akan muncul tulisan terbilang dari angka yang kita ketik. Ketika kita mengetik 350.000, maka bagian di sini akan muncul tulisan Rp350.000 secara otomatis. Kemudian untuk melengkapi dari kwitansi kita ini, kita bisa mengedit, misalnya mengganti logo ini kita hapus, kemudian kita ganti logo kita sendiri. Kemudian juga perusahaan ini bisa kita double klik, kemudian kita ganti sesuai dengan perusahaan kita. Slogan atau identitas juga kita sesuaikan dengan milik kita. Kemudian juga penerima, ini penerima juga kita ganti namanya sesuai dengan nama kita atau nama petugas dari keuangan kita.
Kalau penyesuaian ini sudah selesai, mungkin perlu juga diberi tambahan yang lain, silakan diatur sendiri. Misalnya di sini kita berikan keterangan seperti ini, tanda bintang, dan simpan kwitansi ini sebagai bukti pembayaran yang sah, gitu. Kita tuliskan di sini kecil, ya. Kita atur, ini kita miringkan, kemudian hurufnya kita perkecil, nah semacam ini. Kalau sudah selesai pengaturan dari kwitansi kita ini, kita mulai akan menginput. Ketika kita menginput, kita tidak menginput langsung ke kolom-kolomnya seperti ini, tapi kita menggunakan papan input yang sudah disiapkan. Bisa dilihat di sini, di bagian menu paling kanan ini ada form kwitansi. Kita klik, ada buka papan input. Klik. Untuk pertama kali ini akan ada notifikasi semacam ini, yaitu memberikan izin kepada Google agar script bisa dijalankan di kwitansi ini. Kita ikuti saja. Oke. Bahasa bisa kita sesuaikan, misalnya ganti bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Kita klik pilih semua, kemudian scroll ke bawah, melanjutkan. Sudah selesai, papan input kwitansi sudah muncul di sini, siap untuk kita gunakan. Jadi di sini ada tanggal transaksi, kita bisa menuliskan langsung di sini, hari, bulan, tahun, atau klik di kalender sini, sehingga kita pilih salah satu tanggal atau bulan, kemudian klik. Kalau hari ini akan muncul semacam ini. Kalau kita ganti tanggal yang lain, misalnya tanggal 5, kemudian terima dari, ini adalah nama dari pelanggan kita, misalnya kita tulis Bapak Berlambang, uang sejumlah, kita tulis nominalnya, misalnya 1.500.000, 1.500.000, ya. Penggunaannya untuk sumbangan sosial bencana alam, misalnya semacam ini. Kalau sudah selesai dan kita cek dulu apakah ada kesalahan ejaan atau tidak, setelah kita pastikan tidak ada kesalahan ejaan, kita bisa mengklik tombol simpan. Maka ketika kita mulai klik tombol simpan ini, otomatis nanti akan terjadi perubahan di sini, termasuk nomor. Coba kita mulai simpan, ya, 1, 2, 3, klik menyimpan. Nah, lihat nomor berubah menjadi 07.07.21.12. Kita lihat kalender jam di bawah ini, bulan 7, tanggal 7, jam 21:12. Ini waktu ketika menyimpan kita jadikan sebagai nomor. Kemudian yang lain-lain juga sudah masuk ke sini, termasuk terbilang, ya, 1.500.000 rupiah. Di samping muncul di sini, di rekap juga sudah otomatis muncul, ya, tanggal, terima dari, jumlah, kemudian guna membayar. Kemudian langkah selanjutnya, sesudah kita mengisi dari kwitansi ini dan kita ingin mencetak, ya, kita tinggal klik tombol cetak, klik,
ada notif semacam ini. Area cetak sudah diseleksi dan kita diperintahkan untuk menekan tombol Ctrl P. Kita coba, kita tekan tombol Ctrl P, maka diarahkan ke dialog semacam ini. Pada print atau cetak, kita pilih selected cell atau sel yang dipilih, sehingga menjadi semacam ini. Kemudian kita klik next atau berikutnya. Kemudian kita tinggal memilih printer yang kita gunakan. Sudah ketemu printernya, kemudian kita tinggal klik cetak. Atau kita simpan sebagai bentuk PDF. Simpan sebagai PDF, klik di sini. Maka kemudian kita simpan. Ini tersimpan sebagai file PDF. Nanti yang kita share atau kita kirim kepada pelanggan kita sebagai bukti pembayaran adalah file PDF ini. Kita munculkan lagi form kwitansinya. Satu tombol yang tadi belum saya sampaikan adalah tombol bersihkan. Tombol bersihkan ini kita coba kita klik ya. Klik. Maka fungsinya adalah mengosongkan hasil input sebelumnya di kwitansi ini. Tadi sudah ada tulisannya, sekarang menjadi kosong semuanya. Tetapi ini hanya membersihkan di bagian kwitansi saja, sementara di rekap masih tetap tersimpan ya. Jadi tidak perlu khawatir ketika menekan tombol bersihkan kemudian ini terhapus, tidak. Yang terhapus hanya pada bagian kwitansinya saja. Baik, demikian tadi tutorial kita pada kesempatan kali ini, semoga bisa dipahami. Semoga template ini dapat membantu pekerjaan administrasi teman-teman menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien. Apabila ada pertanyaan atau usulan fitur yang ingin ditambahkan pada versi berikutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membaca masukan dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini kepada teman atau rekan kerja yang membutuhkan, tuliskan komentar agar kita bisa berdiskusi. Dan bagi teman-teman yang belum berlangganan, jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.